Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Lain Dunia. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang supir pengantar jenazah. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Namaku Ahmad Faisal, biasa dipanggil Ica. Aku sudah 3 tahun menjadi supir mobil ambulan mengantar jenazah di sebuah puskesmas yang ada di kota Bandung. Hari ini tepatnya pada tanggal 13 Januari 2018. Ada sebuah kecelakaan yang dimana di dalam insiden itu terdapat 1 orang korban yang meninggal dunia. Lantas korban pun dibawa ke puskesmas tempat aku bekerja. Di sana korban mendapat perawatan terlebih dahulu sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 7:30 malam. Lalu korban pun dibawa ke kamar jenazah. Di kamar jenazah, biasanya akulah yang mengurus semua perlengkapan jenazah tersebut. Ical, tolong jangan dibuka kayaknya ya. Ini permintaan dari keluarga korban, ucap salah satu perawat di puskesmas tersebut. Aku pun menuruti kata-kata si perawat tersebut, walaupun ada rasa penasaran yang bergejolak di dalam tubuhku. Jenazah tersebut pun langsung dinaikkan ke dalam mobil ambulan. Ya, mobil ambulan dengan nomor 99, yang sudah melekat denganku selama 3 tahun bekerja di sini. Selama bertugas mengantar jenazah, biasanya aku selalu ditemani oleh Pak Kasman. Dia adalah petugas di puskesmas tersebut. Namun hari ini, Pak Kasman sedang sakit. Jadi aku akan bertugas sendiri di malam ini. Meski akan sedikit berbeda, namun bagiku, itu adalah resiko pekerjaanku. Hari ini hanya ada aku dan jenazah di dalam mobil ambulan tersebut. Anggota keluarga atau perwakilan dari korban, tak ada yang ikut menumpang di dalam mobil ambulan. Mereka sudah berangkat dari tadi. Perjalanan mobil ambulan dimulai sekitar pukul 10 malam. Dari Bandung menuju kota Cirebon. Butuh waktu kurang lebih 2 hingga 3 jam untuk sampai ke lokasi. Singkat cerita, saat hendak melewati sebuah jembatan di tengah perjalanan, aku melihat seorang pemuda melambaikan tangan di sisi jalan kepadaku. Lantas aku berhenti dan bertanya, "Kenapa, A?" Tanyaku kepada orang tersebut. "Boleh ikut numpang nggak, A? Soalnya saya mau pulang," jawab pemuda itu. "Mau pulang kemana emang, A?" Tanyaku pada pemuda itu. "Mau ke Cirebon, A. Saya orang Palimanan. Mau pulang abis kena musibah," ucap pemuda tersebut. Aku pun terkejut. Ya, itu adalah lokasi rumah jenazah tersebut. Aku pun mempersilahkan pemuda itu untuk naik ke dalam mobilku. Hitung-hitung menemani perjalananku malam ini. Si pemuda tersebut pun naik. Dia duduk di sampingku dengan tatapan kosong dan wajah pucat bak seperti seorang mayat. Aku pun mencoba bertanya kepadanya. "Memangnya kamu kerja di Bandung?" tanyaku kepada pemuda itu. Namun si pemuda tersebut tidak menjawab pertanyaanku. Ia masih sama seperti tadi, pucat dengan tatapan kosong yang dingin. Karena merasa tak digubris, akhirnya aku fokus mengemudikan mobil ambulanku saja. Sesekali aku menoleh ke arah pemuda itu. Namun tetap saja, pemuda itu hanya diam dan membisu. Bahkan posisinya tidak berubah sama sekali. Ada rasa kekhawatiran dalam diriku. Aku takut jika pemuda tersebut adalah begal atau orang jahat yang ingin mencelakai diriku. Namun tiba-tiba saja, pemuda itu menangis tanpa sebab, sambil berkata, "Ibu, Bapak, maafkan aku." Melihat hal itu, aku pun kebingungan. Aku pun bertanya kepada pemuda itu, "Maaf, A, kalau boleh tahu, apa ada masalah?" Tanyaku kepada pemuda itu. Pemuda itu pun menjawab, "Saya salah, A. Sering membantah sama orang tua saya. Saya udah gak bisa lagi ketemu sama ibu sama bapak saya juga. Saya menyesal, A. Saya pengen balik lagi, A," ucap pemuda itu. Mendengar ucapan pemuda itu, aku makin bingung.
Aku tak mengerti apa yang dikatakan si pemuda itu. Akhirnya aku pun hanya bisa diam. Tak lama setelah itu, hujan lebat turun. Kurang dari 2 jam perjalanan, akhirnya aku sampai di kota Cirebon. Butuh 19 kilometer lagi untuk sampai ke rumah korban. Akhirnya aku pun memutuskan untuk rehat sejenak di sebuah warung di pinggir jalan. Aku membeli minum dan 3 bungkus roti di warung tersebut. Saat hendak membayar, si bapak bertanya, "Jang, berani banget nganter jenazah sendirian," ucap si bapak tersebut. "Berdua pak," ucapku kepada bapak itu. "Berdua sama jenazah kan?" balas bapak tersebut. "Bukan pak, itu di dalam ada 1 orang lagi," jawabku. Namun dari raut wajah si bapak, ia sedikit terheran. Pasalnya, si bapak tak melihat orang lain lagi di dalam mobil tersebut selain aku. Aku pun tak menggubris perkataan bapak itu. Aku kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, aku mencoba menawarkan makanan pada si pemuda barangkali ia lapar. Namun si pemuda tersebut hanya diam, seolah tak memperdulikanku. Pemuda itu tetap lurus menatap ke depan dan tak menoleh ke arahku sedikit pun. Dalam hati aku bertanya, dia ini siapa sih? Mengapa dia begitu mencurigakan? Ia tak seperti manusia normal pada umumnya. Dia pucat, dia dingin. Seluruh badannya terasa dingin sekali. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa pemuda itu adalah manusia. Kemudian tak berselang lama, aku masuk ke satu jalan tanah yang dimana kanan dan kirinya hanya ada hutan serta perkebunan yang luas. Malam itu jam sudah menunjukkan pukul setengah 12 malam. Namun suasana mencekam sudah mulai dirasakan. Setelah melewati jalan tanah merah itu, kali ini aku kembali dibuat bingung oleh pertigaan yang ada di kampung itu. Pertigaan jalan itu tidak diberi tanda sama sekali. Tanpa bertanya pada orang di sisiku, aku pun melaju lurus entah kemana. Aku terus berjalan mengikuti rute. Sampai pada akhirnya, aku sampai di ujung jalan ini. Terlihat pagar besar menghalangi jalan tersebut. Aku pun memutuskan untuk putar balik. Namun saat hendak putar balik, bruk, terdengar suara mesin mobilku mati. "Sial, kenapa harus di sini sih?" ucapku. Aku pun memutuskan untuk keluar dan mengecek mobilku. Beberapa kali aku sudah buka tutup mesin, tapi tetap saja hasilnya nihil. Mobil itu mogok di tengah hutan belantara, diiringi sayup-sayup hewan malam yang menambah horor suasana malam itu. Tak lama kemudian, si pemuda bertanya kepadaku, "Sini saya coba dulu starter mobilnya," ucap si pemuda itu. Aku pun mengiyakan perkataan si pemuda tersebut. Akhirnya aku bertukar posisi. Tak lama setelah itu, satu starter dari si pemuda tersebut berhasil menghidupkan mobil ambulan tua ini. Aku pun terkejut, karena aku pun melakukan hal yang sama, namun hasilnya berbeda. Setelah mobil menyala, akhirnya aku pun melanjutkan perjalanan kembali. Dan sampai di pertigaan yang tadi, aku lalu bertanya kepada pemuda itu, "Kamu tahu jalan ke kampung ini enggak?" tanyaku pada pemuda itu. Namun lagi dan lagi, si pemuda pucat itu hanya diam dan membisu. Tingkahnya yang aneh membuat aku bertanya-tanya lagi. Dia siapa sih? Kenapa dia seperti itu? Karena pemuda itu masih diam, akhirnya aku kembali berjalan dengan mengikuti kata hatiku. Ada 2 jalan lagi yang belum aku coba. Kali ini, aku masuk pada jalan di sebelah kiri. Terlihat di pinggir jalan perkebunan singkong dan perkebunan pisang berjejer panjang. Tak ada tanda-tanda bahwa jalan ini sering dilalui warga. Jalan tanah setapak ini berubah menjadi jalan batu yang besar. Aku pun memutuskan untuk putar balik. Raut pasrah dari wajahku. Sepertinya aku sudah lelah dengan semua ini, dan berharap ada satu keajaiban datang padaku. Satu-satunya harapan adalah mencoba melewati jalan terakhir dari pertigaan tersebut, yaitu jalur yang kanan. Aku langsung menancap gas mobilku dengan kecepatan tinggi. Karena itu adalah jalan setapak dengan trek lulusan. Namun saat aku menoleh ke kanan dari lajunya, aku terkejut karena ada ratusan makam berjejer di kanan dan kirinya. Aku pun panik. Aku tak henti-hentinya berdoa
berharap aku segera sampai di rumah jenazah. Berjalan di ratusan makam yang membentang jelas, entah apa yang harus aku lakukan. Berhenti salah, mundur salah, maju sudah tak kuat. Aku hanya bisa berdoa dan pasrah. Mulutku tak berhenti membaca ayat-ayat Al-Quran. Tiba-tiba, si pemuda yang tadi itu terlihat santai dan biasa-biasa saja. Ia lalu berkata, "Lurus saja dan jangan takut." Aku yang mendengarnya sudah tak memperdulikan dia lagi. Mobil ambulan yang normalnya berjalan di angka 30 km per jam, kini aku naikkan jadi 80 km per jam. Sayup-sayup terdengar suara tangisan, arengan, rintihan, dan suara hewan malam yang mencekam. Usai sudah pemandangan pemakaman yang berjejer tadi, aku merasa lega. Namun ganjalan tetaplah ganjalan. Setelah melewati banyak rintangan, mobil yang aku bawa harus kembali ke tempat semula. Ya, aku kembali ke pertigaan yang membingungkan tadi. Seakan tak percaya, aku hanya bisa menangis dan pasrah. Ini adalah kali pertama dalam hidupku mengalami hal tak masuk akal seperti ini. Tak lama setelah itu, tiba-tiba pemuda itu berkata, "Tenang aja, A, nanti juga ada jalannya," ucap si pemuda itu. Lalu ia turun meninggalkan aku dan mobil ambulan tua itu, dan entah pergi kemana. Aku benar-benar tak mempedulikannya. Saat kepasrahanku menyerang, tiba-tiba lantunan sholawat terdengar tidak jauh dari tempatku. Aku yang mendengarnya. Aku sadar, suara sholat itu tidak jauh dari sini. Namun masalahnya, aku tak tahu harus berjalan ke arah mana. Rasa keputusasaan menghantuiku. Lalu tiba-tiba, tok 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 tok, seorang bapak-bapak mengetok pintu mobil ambulanku. "Mas, ngapain malam-malam di sini?" ucap bapak-bapak tersebut. Aku terkejut saat melihat bapak-bapak tersebut. Ia berpakaian rapi dengan baju dan sarung, seperti hendak melaksanakan sholat. Lalu aku menjawab, "Alhamdulillah ya Allah. Pak, tolongin saya, Pak. Saya supir ambulan mau antar jenazah ke kampung A, tapi saya nggak tahu di mana kampungnya." Hal yang sama pun dirasakan si bapak tersebut. Ia heran, mengapa aku bisa jalan sejauh ini ke tempat yang jauh dari pemukiman warga. "Astagfirullah mas, ayo saya antarkan ke sana. Kasihan nih, pasti masnya capek ya muter-muter di sini." Si bapak tersebut pun naik ke mobil ambulanku. Lalu ia memintaku untuk jalan menuju lulusan yang sudah aku lalui tadi. Namun aku sempat menolak. "Pak, saya sudah masuk ke jalan ini dan tak ada kampung apapun. Di sini hanya ada makam panjang yang tak ada ujungnya. Sumpah demi Allah, jangan bodohi saya, Pak. Saya kerja dan cuma antar jenazah, Pak," ucapku dengan nafas tersengal-sengal. Lalu si bapak pun membalas, "Mas percaya sama saya. Saya sudah sering masuk ke sini. Di ujung makam sana ada akses jalan ke kampung tujuan Mas. Ini bukan rute ke kampung Mas tersebut. Ini jalan potong yang menghubungkan kampung saya sama kampung yang Mas tuju," ucap si bapak tersebut. Dengan berat hati, akhirnya aku percaya pada si bapak tersebut. Aku pacu kendaraan ambulan tua ini, melewati baris demi baris kuburan yang sudah aku lalui tadi. Sampai pada akhirnya, aku tiba di dua ruas jalan antara kanan dan kiri. Itu ke kanan kampung yang Mas tuju, sedangkan ke kiri, jalan keluarnya. Mas ini ambil jalur yang salah tadi. Jarang ada orang yang lewat ke arah sini, kecuali kalau siang. Beruntung Mas bisa ketemu sama saya. Lain kali kalau tugas dan sendiri Mas, ucap si bapak tersebut. Aku lalu berkata, "Pak, tolong temani saya ke kampung itu, Pak. Saya masih takut, Pak. Saya trauma. Nanti saya kasih imbalan, Pak. Tolong, Pak," ucap aku sangat memohon. Karena merasa kasihan, si bapak akhirnya menuruti permintaanku. Ia dengan ikhlas menemaniku ke kampung tersebut. Singkat cerita, azan pun berkumandang. Lalu bapak bertanya kepadaku, "Mas, bisa sepertinya awalnya kenapa emang? Apa Mas melakukan sesuatu di sini?" tanya bapak tersebut kepadaku. Lalu aku pun menimpali,
Saya nggak lakuin apa-apa Pak di sini. Memang dasarnya saja hari ini hari apes saya. Tadi saya berdua Pak sama orang. Cuma gerak-geriknya agak aneh, nggak kayak manusia normal pada umumnya. Jawabku kepada bapak itu. Agak aneh gimana mas maksudnya? Timpal si bapak. Iya cuma diam dan bisu saja Pak. Jarang ngomong kalau saya tanya. Ya mencurigakan lah pokoknya. Tadi waktu di pertigaan ia turun. Entah kemana perginya saya nggak tahu. Saya udah nggak urus orang itu Pak. Trauma saya Pak ketemu orang aneh di jalan, ucap aku pada bapak itu. Ya udah mas, yang sabar ya. Namanya sudah resiko kerja. Anggap saja ini pengalaman hidup seumur hidup sekali. Selalu ada hikmah di setiap cobaannya mas, ucap bapak-bapak itu. Memang malam itu adalah ujian terbesar dalam hidupku. Tidak semua orang kuat dalam proses itu. Sulit untuk meyakinkan diri sendiri. Apakah kita bisa melewatinya? Tak lama setelah itu, terlihat ada sebuah rumah di samping sebuah masjid begitu ramai sekali. Bendera kuning menempel di setiap sudutnya. Beberapa mata tertuju pada mobil ambulan tua yang kubawa. Hati ini lega. Namun raga bertanya-tanya. Aku dan si bapak turun, lalu membawa jenazah masuk ke rumah duka. Isak tangis keluarga terdengar. Ibunya menangis histeris. Ayahnya tak kuasa menahan air mata. Mereka tak bertanya mengapa aku lama datangnya. Sholat subuh ternyata sudah selesai. Orang-orang di masjid turun ke rumah tersebut. Lalu ada satu orang bapak-bapak bertanya kepadaku. Maaf ya mas, kalau almarhum usil, ucap bapak itu. Aku heran. Tak sempat aku menjawab. Si bapak sudah masuk ke dalam rumah. Pagi itu, aku tak langsung pulang. Aku memutuskan untuk beristirahat sejenak di rumah duka bersama si bapak baik hati yang menemaniku sewaktu malam tadi. Kemudian datanglah seorang wanita. Lalu ia berkata, "Sini Aa masuk ke dalam," ucap wanita itu. Aku pun masuk ke dalam rumah. Di sana, aku duduk di depan jenazah yang sedang dingajikan. Si ibu korban lantas bertanya, "Jang, kainnya dibuka nggak sehabis kecelakaan tadi?" tanya si ibu itu. Lalu aku menjawab, "Aku tidak membuka kainnya bu. Aku diperintahkan langsung membawa jenazah masuk. Biasanya, saya juga bu yang memandikan jenazahnya. Tapi untuk yang ini tidak." "Kenapa memangnya ya bu?" balasku kepada ibu itu. "Tolong bantu mandikan jenazah anak saya ya Jang. Maaf kalau ngerepotin Ujang," ucap si ibu kepada aku. Meski berat, aku tetap mengiyakannya. Pukul 6 pagi, jenazah dimandikan. Saat kain penutup dibuka, jantungku berdetak keras, mulutku bungkam, aliran darahku mengalir kencang. Aku seolah tak percaya apa yang dilihat ketika kain penutup itu aku buka. Wajahnya tak asing, meski ada sedikit lebam. Ia adalah pemuda yang menemaniku tadi malam. Dia yang bisu, diam, pucat, dingin, dan tak banyak bicara. Ternyata ia sudah meninggal sejak saat itu. Dan jembatan itulah adalah tempat beliau kecelakaan. Aku ambruk dan pingsan tak sadarkan diri sampai si jenazah dikebumikan. Atas kejadian tersebutlah, satu kampung geger dengan berita tersebut. Banyak orang yang bertanya kepadaku, apakah aku memang ditemani almarhum ketika perjalanan mengantarkan jenazah? Termasuk keluarga korban yang memintaku untuk ikhlas menolong korban. Aku memang terkejut, namun aku ikhlas menolong korban saat itu. Dan tidak pernah ada prasangka buruk apapun tentang almarhum yang menemaniku. Aku hanya bercerita bahwa almarhum sempat menangis di perjalanan. Dan kata-kata yang diucapkan almarhum, aku sudah sampaikan pada orang tuanya. Sang ibu tak kuasa menahan tangis. Dan siangnya, sesudah mengantar bapak-bapak baik hati tadi pulang ke rumahnya, aku pun pulang ke Bandung dengan pengalaman berharga yang tak ternilai harganya. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak.